Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, alhamdulillah saya sudah lama sekali tidak berkumpul dengan Mas Nodi. 4 bulan, kurang Hampir lebih 4 4 bulan bulan ya. ya. Dikarenakan Mas Nodi pada saat bulan Januari itu sempat dinyatakan positif terkena COVID-19. Betul sekali. Sekarang udah dalam kondisi sehat ya Mas Nodi ya? Alhamdulillah sekarang sih udah normal kembali. Jadi kita bisa melanjutkan kembali nih part yang ketiga. Jadi kalau teman-teman yang belum menonton part yang pertama dan yang kedua, teman-teman bisa lihat di video saya dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin memulai usaha di dunia kuliner. Kali ini saya selain membagikan tips dan trik itu, bagaimana sih cara membangun usaha setelah tutup lama gitu. Kemarin berapa hari Mas Handi sempat off? Jadi saya dinyatakan positif COVID itu di pertengahan Januari, dan mau nggak mau usaha saya harus tutup dulu sementara. Kurang lebih hampir 3 minggu saya tidak berjualan. Jadi 3 minggu tanpa transaksi dan Betul. tanpa pemasukan dong? Iya, benar sekali. Jadi saya betul-betul diisolasi mandiri karena saya isolasinya di rumah. Jadi karena dagang kita juga di rumah, jadi otomatis penjualan stop. Selama hampir 3 minggu. Nah, selama 3 minggu itu kan otomatis tanpa transaksi. Betul. Dan bagaimana dengan konsumen yang telah terlanjur berlangganan nih Mas Nandi? Apakah mereka selama 3 minggu maksudnya gini, setelah 3 minggu Mas Nandi buka kembali, omset masih tetap stabil atau ngedon, ada mulai merangkak dari awal lagi atau bagaimana? Nah, ya itu. Jadi kalau di dunia online itu tadinya resto saya itu resto juara. Ya, jadi setiap kita membuka aplikasi GrabFood itu hampir semua kategori resto saya ada tampil di halaman utama. Nah, setelah saya libur 3 minggu, hampir 3 minggu itu, Jadi melorot peringkatnya ya? rating saya itu anjlok, dan keberadaan resto saya tidak tampil lagi di halaman utama GrabFood. Nah, itu yang Berdampak berarti ya? Iya, Pada saat awal-awal buka kembali. betul. Jadi sangat berdampak sekali di penjualan saya, karena otomatis orang tidak akan melihat resto saya yang lagi ada promo atau apa, karena hilang dari halaman utama, dari banner aplikasi GrabFood-nya. Nah, jadi untuk mensiasatin itu saya banyak sekali triknya. Saya awal jualan saya merasakan dampaknya begitu hebat ya di penjualan saya. Itu menurun drastis. Yang biasa sehari bisa tembus 40 transaksi, rata-rata 40 transaksi, di awal saya buka kembali itu anjlok menjadi nggak sampai 20, nggak sampai separuhnya. Berarti sempat merasakan hal-hal seperti waktu pertama kali Iya, buka ya? jadi saya seperti kayak merintis lagi. ya, jadi saya harus merintis lagi dari nol, dari awal, karena rating resto saya turun, dikarenakan saya tidak berjualan selama beberapa minggu tersebut. Tapi kalau sekarang udah kembali stabil ya, udah normal kembali. Ya, di awal sempat down, dan alhamdulillah perlahan tapi pasti penjualan saya kembali meningkat lagi. Berarti udah stabil kembali ya teman-teman? Ya, kalau 100% stabil sih belum, tapi masih alhamdulillah sudah mulai rata-rata sih di atas 30 transaksi per hari itu, alhamdulillah. Nah, kan kemarin kita sempat bahas masalah di bulan Desember yang masuk Mas Nadi ya. Kebetulan di Desember itu kita masih belum tutup buku. Waktu di season 2 kita membahas di promo di Desember dan Januari ya. Nah, di Desember itu promonya sangat dahsyat, sehingga efek penjualan di restoran saya itu meningkat drastis. Nah, alhamdulillah saya waktu di Desember transaksi saya mencapai 1.300, sekitar 1.350 transaksi dalam satu bulan di bulan Desember itu, dan omset kotornya itu alhamdulillah mencapai 92 juta itu kotor. 92 juta? Ya, itu dari kotornya. Dan untuk bersih yang saya terima di bulan
Desember tahun Desember lalu. ya tahun 2020. Benar. Kita cek datanya dulu. Desember 2020 kelihatan ya 493354004 49.335.404 itu sudah dipotong dari Grab-nya gitu. Itu udah termasuk bagi hasil sama Grab Iya, dan potongan yang lain-lain. Jadi ini bersih yang saya terima 1 bulan di bulan Desember sebesar 49 juta sekian gitu. Alhamdulillah. Nah, Ini pencapaian yang luar biasa menurut saya. ini berarti pas pada saat promo yang 12-12 sampai promo-promo yang banyak lagi di Desember ya. Sampai Karena di Desember mengingat Desember adalah tahun tutup bukunya Grab. Betul. Kita dari tadi membahas masalah omset nih, Mas. Betul. Untuk mendapatkan mungkin lebih gampang daripada mempertahankan. Nah, trik apa nih yang bisa dilakukan Mas Mudi untuk bisa terus eksis, terutama untuk usaha bisnis kuliner ini, Mas? Ya, mempertahankan itu sebenarnya Kan di awal Mas Mudi yang di part pertama udah bilang nih triknya kita mainin promo, terus kita mainkan dari jenis makanan yang sekiranya sanggup untuk kita kerjakan tanpa merugikan konsumen nih. Nah, terus trik apa lagi nih Mas Mudi? ya, jadi kemarin kan saya sempat libur itu penjualan down itu saya merangkak lagi dari awal. Nah itu saya coba di awal-awal saya harus muterin ide gimana caranya supaya saya booming lagi, supaya pelanggan-pelanggan baru bisa datang lagi ke resto saya karena resto saya itu hilang dari peredaran aplikasi GrabFood pada saat ya, libur ya. karena gara-gara libur itu saya akhirnya coba bikin menu-menu baru. Saya coba bikin menu-menu baru yang menarik dan saya memberikan harga yang seperti sebelum-sebelumnya. Harganya itu sangat-sangat terjangkau dan dengan rasa yang menurut saya tidak kalah dengan resto-resto bintang yang lain lah. Jadi gebrakan baru untuk bisa terus bersaing ya Mas. Betul. Nah, jadi itulah salah satu trik saya untuk meraih pangsa pasar saya yang pernah hilang. Nah, alhamdulillah setelah saya coba masukin menu baru dan ternyata alhamdulillah cocok ya, dengan customer saya. Gitu. Jadi penjualan saya itu lambat laun meningkat kembali. Gitu. Jadi bukan cuma kita merangkul konsumen yang sudah berlangganan, tapi merangkul konsumen-konsumen yang baru. Yang baru sebenarnya kalau kita mau mulai usaha itu kita harus tahu dulu marketnya. Jadi kita harus tahu lingkungan sekitar. Ya betul. Jadi kita harus melihat dulu. Kalau sekiranya lingkungan di tempat tinggal kita, karena saya jualannya online ya, jadi kita fokusnya ke online. Jadi kita harus melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar yang respon orang-orang kalau kita berjualan online ya. Nah, kita jadi bisa melihat orangnya itu konsumtif atau tidak. Nah, gitu. Jadi gini, kalau saya prinsipnya berjualan itu harus melihat respon dari sekitar. Umpamanya saya membuka di suatu tempat, anggaplah umpamanya saya membuka di daerah Sabang Baru, umpamanya di daerah Cikarang. Saya lihat daerahnya itu konsumtif, orang-orangnya yang sudah paham gadget. Nah, saya coba dulu. Jadi saya tidak langsung mau sewa tempat atau lokasi itu langsung 1 tahun, langsung 2 tahun atau langsung 5 tahun. Tidak. Tapi kita harus mencoba dulu. Kalau bisa, cari dulu lokasi yang mau kita sewa itu bisa bulanan. Nah, karena kalau untuk jualan, karena sekarang ini kan jualan itu kan lebih banyak di online daripada dine-in offline-nya. Karena masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan berbelanja online. Nah, jadi kita harus melihat pangsa pasar. Di awal bulan itu, dari pertama kita opening, itu bagus nggak penjualan online-nya.